Ya, baik. Biasanya ada gangguan blur. Ini slide ini bisa nanti ditelusuri di workshop metode penilaian penyuluhan di Polbantan ya. Waktu itu saya bahas tentang penyuluhan terapan. Tapi sebelum itu saya kalau nggak bisa membuka ini ya, PowerPoint ya. Saya untuk ilustrasi biasanya saya akan meletakkan dasar-dasar permasalahan dulu. Jadi ada 20 negara yang paling inovatif berdasarkan G2 tahun 2000, G20 ya tahun 2019 itu. Ternyata Swiss yang paling inovatif itu. Sehingga dia mendapatkan memproduksi coklat ya. Walaupun di negaranya nggak ada coklat. Inovatif. Bahannya dari luar dan dia produksi secara inovatif, disukai oleh banyak negara. Salah satu contohnya. Kemudian Inggris, Finlandia, Swedia, Amerika itu kelima ya, Belanda, Denmark, Singapura, Israel, Hong Kong, Korea, dan sebagainya. Indonesia belum masuk. Ini yang terjadi faktanya 2019. Israel ke-9, tapi belakangan tahun 2020 kemarin pesat sekali naik. Saya belum dapat datanya. Ada kritik terhadap presiden ya, tidak hanya presiden sekarang saja, tentang industrialisasi misalnya. Kalau ingin negara ini mau berkembang, maka harus berbasis riset. Kemarin saya lihat di TV, anggota komisi berapa itu, marah-marah, anggaran untuk membuat permen yes. Kan, kalau naskah akademik kan undang-undang ya. Yes, ya semacam naskah akademiknya permen lagi. Itu satu permen 3 miliar satu kementerian. Dan DPR itu memberikan ini nggak benar gitu ya. Karena biasanya nggak dibuat gitu. Dan tidak bisa digunakan oleh KPK kata DPR. Dan banyak keputusan-keputusan kita yang tidak berbasis riset. Contohnya aja Undang-Undang Nomor 16 ya. Misal memaparkan kasus atau permasalahan tentang itu tiba-tiba digeser ya itu oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kelembagaan penyuluhan dihapus di tingkat provinsi, kabupaten yang tadinya eselon 1 begitu, eselon 2 ya menjadi eselon 3 atau 4 yang tidak pegang anggaran. Tidak pernah dibuat naskah akademik membuat Undang-Undang 23 itu, khususnya yang berkaitan dengan penyuluhan. Bahkan ada pakar yang menyusun di sana ketika diundang, sebenarnya dia tidak diundang sebagai pembicara, tiba-tiba dia minta jadi pembicara dan diterima itu di Kongres Perhiptani ya. Dia mengatakan penyuluhan itu nggak ada lembaganya. Kemudian sebetulnya saya harus jadi pembicara, waktu itu hanya dikasih waktu 5 menit. Bukan sebagai pembicara, itu sebagai forum katanya. Saudara pakar yang membuat undang-undang, saya tanya, apakah ada naskah akademik dalam membuat undang-undang itu, terutama berkaitan dengan penyuluhan? Dia nggak bisa jawab. Tadi saudara mengatakan kelembagaan penyuluhan tidak ada. Apakah saudara pernah dengar kata BIMAS, BINMAS?
apakah saudara pernah dengar tentang pusat penyuluhan? Nggak bisa jawab semuanya. Sehingga penyuluh tepuk tangan di situ. Jadi naif sekali. Tapi dia merasa pakar organisasi. Tapi organisasi aja tidak tahu. Jadi itu negara, ya, mengurus negara seperti itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan permen 3 miliar sampai berapa ratus miliar gitu untuk semua kementerian gitu, dihitung. Jadi kebijakan pro riset ini masih sangat lemah. Beda dengan Cina ya, dengan Chinese Academy of Science-nya itu menjadi lembaga yang berwibawa, dan Cina berkembang sangat pesat. Ya. Anggaran mereka setahun sampai 275 miliar dolar, ya, atau 2,1% dari PDB. Nanti kita lihat di kita seperti apa. Dan Cina bisa merebut kekuatan ekonomi dunia karena dukungan riset yang nyata begitu ya. Dan Israel adalah negara yang dibangun dengan bertumpu pada riset. Israel. Afrika Selatan itu yang dulu Ethiopia ya, yang dulu negara miskin, kelaparan begitu. Sekarang dia menjadi pengekspor pangan. Luar biasa. Ya, dia bisa menangkap air dari udara, kan masalahnya kan air. Saya juga nggak bisa menjelaskan apakah dari embun atau apa, tapi dari riset ditemukan seperti itu dan bisa menjawab permasalahan pangan di Ethiopia. Negara yang paling tinggi anggaran risetnya yang mencapai 4,9% dari PDB negara itu. Walaupun negaranya negara kecil dari segi luas, Israel ini sangat berpengaruh sebagai supply chain global dalam bidang iptek. Dan petani yang terbaik konon yaitu di Israel. Sampai pemerintahan sekarang ini juga masih belum banyak berubah. Sehingga arus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku hanya sebatas nilai tambah terhadap penerimaan pajak dan tenaga kerja. Jadi bukan sesuatu yang inovatif. Selebihnya adalah nilai tambah yang dikuasai oleh asing, nilai tambah pun seperti mart-mart kita itu nilai tambahnya dikuasai oleh asing. Nah, menurut perhitungan yang menganalisis itu, 1% kembali ke asing. Kemarin dalam kuliah juga ada yang mengatakan Cina itu menggunakan uang virtual, kemudian punya hotel di sana, punya restoran di sana, punya tempat wisata ya di sana gitu. Sehingga dia datang ke Indonesia naik pesawat mereka, nginep di hotel mereka, semua kembali ke negaranya sana, kecuali limbahnya. Dan riset kita itu hanya 2 miliar atau 0,2% bandingkan dengan Israel. 4,9, kemudian China 2,1 yang sangat besar ya. Kita 0,2 dari PDB kita. Jadi nggak usah dibandingkan dengan negara G20 lah. Dengan Malaysia aja kita sama-sama Asia Tenggara itu masih sangat lemah. Udah gitu hasilnya juga diseminasinya masih belum efektif. Karena apa? Banyak penelitian yang nggak sampai ke inovasi. Berhenti di hasil penelitian. Belum sampai ke tingkat terapan teknologi. Belum sampai ke situ. Ada beberapa. Malaysia sebesar 1,3%, kita 0,2, Singapura 2,2, 10 miliar, ya kita hanya 2 miliar, 5 kali kita, Singapura itu. Itu realita, tapi jangan membuat kecil hati lah. Negara kita sedang begitu.
Tapi kita sebagai generasi penerus ya, menyadari hal itu dan bagaimana dan Pak Prabowo lebih paham itu karena beliau kepala pusat ya, kepala pusat riset Horti dulu. Sampai sekarang juga masih sangat ini. Banyak perguruan tinggi yang sekarang kapasitasnya sudah jauh lebih baik dibanding dulu, tapi anggaran riset juga masih lemah. Dan dia lemah di sejak zaman dulu. Kita lebih mengandalkan sumber daya alam, kaya raya, mahrifah, loh jinawi ya. Nah itu dikatakan sebagai politik itu adalah politik feodal bagi yang menganalisis itu. Di mana segelintir orang tanpa kerja banyak dan memeras otak bisa kaya raya dari sumber daya alam. Jadi kebijakan negara masih pada politik feodalisme. Atau dengan kata lain, tidak ada desain jangka panjang penguasaan teknologi dan kemandirian. Kemandirian yang mereka kembangkan adalah independen. Kita kan interdependen. Yang dibutuhkan adalah interdependen. Sampai di era reformasi, itu khususnya di era SBY, malah Indonesia masuk era deindustrialisasi menurut pengamat itu di dalam satu diskusi. Ketergantungan pada impor sangat tinggi, gampang mengimpor, kurang pangan impor, kurang impor. Riset semakin terabaikan. Banyak SDM hebat, lulusan universitas terbaik malah berkarir di luar negeri. Dulu era Orde Baru malah Pak Habibie disuruh diminta pulang, tanggung jawab yang besar. Ya, ini belum banyak berubah sampai sekarang, di mana harus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku tadi hanya sebatas value. Apa yang terjadi dari desain pembangunan yang tidak berbasis riset itu? Sekarang ini kan pedagang ini ya, pengusaha ya. Pengusaha apa? Jadi pengusaha itu pengusaha gitu ya. Sehingga setiap geliat pembangunan bernuansa uang ya. Orientasinya untuk bagaimana dapat uang. Stakeholder proyek berorientasi pada uang. Siapa mereka itu? Berorientasi pada rente. Mereka yang menguasai lahan. Kita tahu lahan-lahan itu pengusaha besar punya HGU ya, tapi petani tidak. Nggak pakai aja nggak. Mereka punya konsensi ekonomi. Ya, ketika konsensinya itu digeser oleh Pak Jokowi, marah mereka. Punya akses politik, punya proksi dari prinsip asing, jadi kaki tangan asing, sehingga efisiensi nasional jadi rendah karena kita kurang berkembang. Nah itu di dunia industri, di dunia apa pengembangan sumber insani ini kita bisa teliti dengan dana yang sangat terbatas. Ada yang menganggarkan untuk disertasi itu 12 juta, sampai mana tuh nanti? Still. Karena negara kurang berkontribusi di dalam pengembangan. Gitu. Nah, sekarang sampai ada yang sampai 10-50 juta ya di LPDP itu. Dari BPPN kan sekitar berapa? 12 ya. Kalau menterinya sendiri kurang komitmen, bagaimana kita bisa mengakali supaya kita sendiri dengan dana yang terbatas itu bisa bermutu. Jadi kondisi kita seperti itu, sementara asing itu membawa pasar ya, tahu pasar, ya, punya teknologi, punya ahlinya yang dibawa dari sana, punya modal,
yang diperoleh dari perjuangan yang panjang dan berlelah-lelah, tidak instan. Birokrasi kita sekarang maunya apa sih ini, hasilnya siapa, tapi bagaimana nggak berkontribusi dalam menghasilkan itu. Ini juga hal yang kita hadapi di dunia penelitian. Ini Foxconn, Apple, dan saya mundur dari rencana relokasi ke Indonesia, dia malah pindah ke Vietnam dan ke Cina ya, karena capek berhubungan dengan stakeholder yang seperti yang di atas itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan, supaya nanti bagaimana memikirkan, menjadi ada kelompok penekan bahwa pemerintah itu ya harus punya komitmen terhadap riset. Kalau mau berkembang. Setidaknya 1% itu dari PDB. Sekarang pendidikan 20% dari anggaran. 1% itu riset. Itu masuk di dalam pendidikan itu atau di luar. Disikan semua sektor dulu ya, dari yang hanya tidak bermodal apa-apa, yang kosong aja, bentak-bentak di politik saja. Selama itu yang eksis, kata si pembahas itu, ya begini terus negara kita, nggak pernah mandiri. Negara harus kuasai kawasan industri itu bagi PMA, tidak hanya memetik hasilnya saja, mengembangkan itu. BUMN itu terus menguasai sumber daya alam. Sekarang kita akan sumber daya alam itu dikuasai oleh swasta asing. Tapi ketika kebakaran hutan karena mereka membuat buka sawit, nggak mau dia di sana. Dan saya sedang ikut dalam penelitian sawit, kebakaran hutan dan lahan gambut. Saya sedikit banyak mengikuti kondisi itu. Nah, itu saya kira hal-hal yang ilustrasi bagaimana dengan kondisi sekarang ini kita bisa lebih dan tidak untuk didiskusikan, tapi saya ingin membahas yang nah, definisi tentang penelitian penyuluhan pembangunan merupakan ilmu penyuluhan yang diterapkan di dalam pembangunan. Jadi, suatu kegiatan atau penggalian atau analisis data atau informasi secara sistematis, logis, empiris terkait dengan upaya penguatan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dengan tujuan terungkapnya alternatif solusi atas permasalahan sosial terkait dengan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam penelitian ini, penelitian apapun itu harus berangkat dari state of the art biasa. Di sana ada social problem. Jadi yang paling ujung itu adalah social problem. Ini yang paling mudah kita lihat sebenarnya. Apakah itu yang berkaitan dengan pembangunan itu berkaitan dengan kesejahteraan itu adalah
kemiskinan, ya, kebodohan, ketertinggalan, dan sebagainya. Social problem. Nah, jadi kalau dalam menyusun kerangka berpikir, kita berangkat dari hilir ini, karena ini yang paling mudah dilihat. Dan setiap penelitian mestinya berkontribusi terhadap solusi social problem ini. Nah, social problem ini terjadi karena apa? Ya? Nah, yang berpengaruh terhadap social problem ini adalah research question. Munculnya nanti. Ya. Research question yang berkaitan dengan ilmu kita. Nah, research question ini akan dipengaruhi oleh pilar teori yang akan kita gunakan supaya bisa menjawab research question itu. Kotak ketiga paling kanan, saya belum sempat menggambar. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan dalam riset itu akan terjawab alternatif solusi dari riset problem. Nah, dari riset question itu kita akan bisa menemukan teori yang terkait dengan riset question tadi. Nah, dalam teori terkait itu ada faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi paling tidak ada hubungan sebab akibat di dalam pilar teori yang kita gunakan itu. Ya, di situ. Disitulah kita menyusun kerangka berpikir itu, teori mana yang kita pilih, mengapa kita gunakan teori atau konsep atau variabel itu. Nah, itu kita menyusun berdasarkan studi literatur, sehingga kita menemukan dari ilmu yang kita pelajari, kita menemukan ini sebetulnya berpengaruh sesuatu variabel atau suatu faktor. Tetapi belum ada yang meneliti, boleh kita tambahkan di situ sebagai satu novelty. Jadi, nah, dari research question itu akan kita pilih, kita seleksi pilar teori yang akan bisa menjawab research question itu. Nah, sebelumnya itu dimulai dari faktor antecedent, faktor yang melatar belakangi setting di mana social problem itu terjadi. Kemudian ada faktor internal yang di luar itu tadi, yang linear tadi, dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu bisa unit analisis yang kita gunakan itu apa nanti. Kalau rumah tangga misalnya, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, penguasaan lahan misalnya, tergantung dari itu. Yang itu dikuasai oleh entitas unit analisis itu. Faktor eksternal itu suatu lingkungan yang berpengaruh terhadap tadi aliran teori tadi, aliran kerangka berpikir tadi. Nah, itu garis besarnya kalau kita sederhanakan sebenarnya seperti itu. Nanti akan lebih lanjut, akan dibahas di topik di mana Pak Prabowo akan menjelaskan. Itu ya. Ya, paling kenapa kita harus melihat dari social problem, karena itu yang paling mudah dilihat. Waktu memaparkan pendahuluan itu harus jelas tuh social problemnya apa. Didukung oleh data. Setelah itu juga nanti di dalam pendahuluan itu juga ada pengalaman teori yang ini bisa menjadi alternatif solusi. Jadi hasil jurnal. Jadi itu. Nah, itu yang sebenarnya dimaksud dengan state of the art tadi. Nah, kalau kita bicara masalah, apa sebenarnya masalah itu? Kesenjangan antara yang seharusnya terjadi atau harapan kita dengan kenyataan. Itulah kesenjangan, itulah sebetulnya yang harus diatasi. Nah, dengan kesenjangan itu menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kebutuhan.
apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Dan ini harus kita identifikasi ketika kita memilih suatu topik riset. Secara empiris apa yang terjadi, secara teoritis, bagaimana itu bisa terjadi atau bisa diatasi. Logikanya seperti apa. Sehingga, seperti saya gambarkan tadi, dari situ bisa dirumuskan dengan research question. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya dengan teori maupun dengan empirik, dengan deduktif maupun dengan induktif, yang merupakan solusi atas social problem tadi. Jadi saya coba gambarkan pada minggu depan. Itu ya. Jadi misalnya di dalam tataran paradigma misalnya, power itu seperti pisau di bermata dua. Dia bisa memperkuat dengan memberdayakan sehingga menghasilkan keberdayaan. Tetapi bisa juga memperlemah ya, karena menindas, menaklukkan, memberdayakan, memperdayakan atau melumpuhkan sehingga menjadi tidak berdaya. Menjajah itu yang ke kanan, maka bisa tulis itu menindas dan warnanya merah. Kekuasaan penjajah itu membuat tidak berdaya. Kalaupun dia harus bekerja untuk menguasai dan bekerja untuk kesejahteraannya sendiri. Nah, ini di dalam penyuluhan jelas. Karena penyuluhan yang gimana posisi penyuluhan? Bisa di sebelah kiri yang hijau itu, atau warnanya sama nggak? Bisa di antara itu, jadi alat. Ya. Paradigma lama yang linier itu maksudnya memperkuat, tetapi yang terjadi adalah top down, kan, sentralistik, menjadi alat untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh penguasa. Ya. Nah, ini salah satu yang kita bahas di dalam konstruksi teori. Mestinya tidak di sebelah kanan itu. Kalau kita lihat sejarah misalnya ya, tahun 1904, kalau ada kekurangan mohon dikoreksi, itu kita sudah mulai dengan pendidikan masyarakat oleh Pangreh Praja. Dalam rangka politik balas jasa, ya, politik etik. Entah bagaimana yang sebenarnya terjadi, yang jelas tahun 1908, 4 tahun kemudian, apa yang terjadi kita tahu. Jadi proses penyadaran meluas, gitu. Ada tokoh-tokoh yang bisa memanfaatkan itu. Maka peristiwa apa 1908? Kebangkitan nasional, ya, kebangkitan. Kalau istilah sekarang itu kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda, Budi Utomo, dan sebagainya. Itu lalu proses pendidikan non formal terutama. Kalau kita lihat sejarah itu kan dahsyat itu, kesadaran yang meluas. Kalau tidak terjadi proses penyadaran, saya kira sulit diprovokasi dalam arti positif untuk bergerak dalam penyuluhan. Ini permasalahan di dalam kehidupan sejarah kita. Nah, dalam teori perubahan komunikasi dan perubahan sosial kita akan melihat dua kutub ini akan bisa lebih tajam melihat itu.
Demikian juga di paradigma pembangunan pedesaan. Ada di sana community empowerment. Kita di dalam kuliah apa itu sudah kita bahas. Di mana community empowerment itu, di mana penyuluhan, di mana community development. Dengan apa? Diagram Venn ya. Jadi bergeser dari membangun masyarakat ke arah masyarakat membangun. Dari apa? Rural development itu membangun masyarakat, pihak luar berarti yang membangun. Kemudian community development mulai dilibatkan masyarakat. Community empowerment, nah, penyuluhan lebih banyak di sini. Itu masyarakat benar-benar dilibatkan sebagai subjek, sehingga membangun dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri. Nah, ini satu paradigma yang bisa kita amati, yang terpapar di hadapan kita pada saat. Tiga-tiganya masih ada. Membangun masyarakat masih ada de facto. Masih di situ, walaupun jargonnya sudah di sebelah kanan itu. Tapi prakteknya yang diukur di dalam pertanggungjawaban pembangunan itu masih administratif, bukan output atau outcome dari pembangunan itu. Ini satu gambaran yang lain yang kita lihat dari bagaimana paradigma utama tadi dan kemudian paradigma di pembangunan pedesaan. Nah, ini mestinya ada transisi di sini. Mimpinya kan nanti jadi smart village, itu lebih bagus dari smart city, kata yang membangun konsepnya itu. Dan di situ nanti basisnya adalah jaringan virtual ke depan. Nah, apa transisinya? Yaitu literasi komunikasi teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Itu harus ada penguatan literasi untuk itu. Baru nanti masyarakat membangun. Kalau tidak lompat ya enggak terjadi masyarakat. Dia membangun masyarakat terus. Nanti masyarakat jadi objek terus. Nah, dari sini pun kita sudah bisa menemukan novelty di dalam satu riset. Yang empirik begitu. Ada yang mau didiskusikan? Kalau ada, kita bisa diskusikan. Izin, Prof. Ya, silakan. Terkait dengan masalah ya, Prof. Di bagian pendahuluan itu sebaiknya kita tampilkan masalah. Artinya kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan, atau kita tampilkan state of the art ya, Prof? Ya, state of the art dijelaskan itu dia. Ya, sosial problemnya itu. Sehingga mengapa diteliti itu terkait dengan itu kan, di dalam state of the art itu. Jadi, itu kan ada ontologi, aksiologi, ada epistemologi. Kita tes epistemologi itu kan bicara tentang bagaimana itu bisa dijelaskan. Ontologi itu mengapa itu diteliti. Gitu. Kalau masalah kan biasanya terkait dengan lokasi yang akan kita teliti ya, Prof. Sementara novelty itu bisa jadi tidak terjadi di lokasi yang kita teliti. Bagaimana, Prof? Bagaimana bisa begitu?
Di tempat lain ada yang sudah ditemukan. Di lokasi kita berbeda dengan yang ditemukan di tempat lain itu. No, fotonya kan di lokasi kita. Iya kan? Gimana Pak Arif? Yang kita temukan itu kan no fotonya. Kan di lokasi kita itu. Kalau yang di luar lokasi seperti apa gambaran? Maksudnya state of the art itu kan biasanya ada penelitian-penelitian terdahulu ya, Prof. Itu kan biasanya yang terkait dengan yang kita teliti, iya betul. State of the art yang kita bangun itu kan yang terkait dengan yang kita teliti, social problem yang akan kita teliti, yang ingin kita carikan solusinya, gitu. Ya kan? Kan harus istilah Pak Bacita itu di dalam seminar itu sering dikatakan SKS, ya, sistematika, konsistensi, dan apa satu lagi S-nya. Gitu kan? Harus sistematis dan konsisten, gitu. Ada konsistensi antara social problem, research question, kemudian teori-teorinya, begitu ya, kerangka berpikirnya, maksudnya, dan seterusnya. Sehingga dalam pendahuluan itu bicara fakta itu, data pendukung, itu bisa dari riset lain ya, bisa dari data BPS, bisa dari kayak gitu. Tapi yang berkaitan di lokasi kita, karena yang diteliti di lokasi kita kan. Gimana Pak Arif? Sudah ada lebih jelas? Ya, sudah Prof. Ya, Oke, ada lagi yang lain, silakan. Jadi kita ini kan berusaha menjadikan masyarakat sebagai subjek, ya, sebagai pelaku sejarah, tidak hanya sebagai objek. Kenapa pemberdayaan itu bagian dari community development di dalam pembangunan pedesaan ya. Penyuluhan bisa juga di luar itu, tidak hanya kecil di yang namanya orange itu. Ya. Dia bisa pendidikan ya, yang tidak selalu harus dalam CD itu. Jadi, kenapa digambarkan seperti itu? Karena CD itu kan entitas komunitas ya. Dan penyuluhan itu bisa individu. Individu yang berdampak kepada keluarga, berdampak pada masyarakat, berdampak pada organisasi, berdampak pada lingkungan, kan gitu ya. Dan dia menjadi subjek. Individualitasnya yang kita kembangkan. Bukan individualistis. Human capitalnya. Ya, kalau sudah mengarah ke situ, itulah penelitian penyuluhan. Dulu saya yang menjelaskan Pak Prabowo, mudah-mudahan saya nggak salah menangkap. Jadi kalau penyuluhan itu, teorinya kan berkaitan dengan perilaku, kapasitas, kemandirian, keberdayaan, kompetensi. Itu yang bisa menjawab masalah sosial. Nah, itu melalui bagaimana program itu dipengaruhi. Program perilaku. Dengan kondisi baik proses pembelajaran, baik proses lingkungan yang kondusif. Oke, masih ada lagi. Jadi waktu saya mengikuti kuliah Pak Prabowo, Pak Prabowo itu guru saya. Itu saya bertanya, penelitian penyuluhan itu seperti apa sih, Pak? Objeknya seperti apa? Bahwa penelitian kita itu penelitian penyuluhan seperti apa? Dan itu saya rekam betul. Silakan, Bu siapa? Bu Meta. Ya, Prof. Prof, ya, misalnya kalau misalnya kita mengadakan penelitian, maksudnya permasalahannya sama, tapi pada saat kita ke lapangan mendapatkan kendala, jadi objeknya digeser, bisa nggak Prof? Misalnya kan saya sudah menentukan misalnya di Seknek
Tapi kalau ternyata di sana mendapat kendala buat observasi dan sebagainya, saya geser lagi ke Depkes atau misalnya digeser lagi ke dinas kesehatan yang ruang lingkupnya lebih kecil. Itu bisa apa tidak, Prof? Terima kasih. Ya bisa saja, tapi substansinya juga ada yang bergeser. Ada yang bergeser, bisa juga tidak ya. Yang sesuai dengan sosial problem di lokasi penelitian itu, di lokus penelitian itu Bu Meta. Nah, sekarang yang paling banyak didapat dukungan kan riset yang berkaitan dengan kesehatan dan pertanian sebetulnya. Baik, siapa lagi nih? Izin Prof, saya. Terima kasih. Iya, Prof. Ya, terima kasih Prof. Sumarjo atas kesempatannya, Prof. Ya, saya Adi Irfansyah. Jadi saya memang ada rencana ya untuk proposal disertasi saya itu terkait temanya itu saya mengenai kapasitas kewirausahaan sosial pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat. Memang karena permasalahannya itu selama ini banyak pusat kegiatan belajar masyarakat memang tidak swisten, ya, tidak berkelanjutan dalam menjalankan program. Apalagi satu di desa di daerah Kecamatan Sukamakmur itu saya lihat PKBM-nya itu memang banyak yang menjalankan aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan, terutama penyuluhan pertanian di situ, Prof. Nah, artinya di sini memang saya ingin melakukan risetnya itu terkait dengan bagaimana kapasitas kewirausahaan sosial itu dalam keberlanjutan dari pendidikan non formal di pusat kegiatan belajar masyarakat itu termasuk bisa masuk ke skup penelitian penyuluhan pembangunan juga, Prof, atau gimana, Prof? Ya, saya kira bisa ya, pendidikan luar sekolah itu kan, pendidikan non formal. Iya kan? Iya, betul, Prof. Itu ada pilar teori komunikasi, silakan coba dibaca tentang integrated communication ya. Jadi komunikasi terpadu itu bicara tentang kewirausahaan sosial. Iya. Siapa yang ikut ujian promosi saya dalami tentang itu. Oh bukan, dia masih proposal. Eugura gitu tulisan namanya. Itu tentang apa? Integrated communication. Jadi di situ ada memperkuat kapasitas individu dan kapasitas masyarakat. Coba ditelusuri nanti ya. Integrated communication gitu. Integrated communication. Iya, baik, Prof. Ada bukunya ada di situ. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, itu sudah jadi pilar. Dan itu sebetulnya dekat dengan teori penyuluhan. Ada lagi? Prof, maaf, Prof. Hanya meluruskan, berarti penyuluhan kesehatan bisa ya, Prof? Bisa saja. Ya. Berkembang ya penyuluhan kesehatan itu, Bu Meta ya. Sekarang ini sangat berkembang. Iya, Prof. Coba cari penyuluhan kesehatan, banyak banget. Dan alumni kita Prof. Yang di sana itu Pak Yakti Widodo, Prof. Joko Susanto, itu juga alumni kita yang juga jadi dosen kita, tapi sekarang berkenan membimbing aja. Banyak itu ya, bisa kita kembangkan. Mungkin Pak Prabowo akan memberikan tambahan kalau berkenan, monggo Pak Prabowo. Saya kira sudah, Pak. Lain kali saja. Iya, baik. Nanti bisa diperdalam pada waktu topiknya Pak Prabowo itu. Ya. Pertanyaan sebenarnya pertanyaan pada waktu Pak Prabowo. Ya, dan Pak Prabowo bagus menerangkan itu.
saya bercermin dari beliau. Ada lagi? Silakan kalau ada. Gini, Prof. Ya, silakan. Pak Adi. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Sumarjo bahwa paling penting untuk mengawali penelitian kita itu kan kita harus menemukan sebetulnya permasalahannya apa gitu. Nah, saya memaknai permasalahan sosialnya apa. Tentu kan kita mengamati fenomena, kemudian dari sudut pandang khususnya ini penyuluhan, sehingga kemudian kita merumuskan suatu di akhirnya kan merumuskan research question itu tadi. Nah, ya, dari sosial problem itu merumuskan research question. Ya, seperti itu ya berarti Prof ya, urutannya begitu. Jadi kita mengcapture research question itu akan kita jawab dengan kerangka pikir kita. Oh iya, iya. Nah, sebetulnya tadi sudah secara deduktif ya. Iya. Secara deduktif itu secara teori yang terkait. Nanti secara induktif dilaksanakan survei atau studi apa namanya. Iya. Gitu. Nah, kadang yang masih bingung, khususnya saya misalnya, itu bagaimana cara kita menemukan suatu masalah sosial begitu, Prof, yang menarik, kemudian itu tentu hasilnya nanti kan diharapkan menjadi tawaran atau alternatif solusi begitu. Mengingat kalau masalah sosial kan sebetulnya banyak, nah kemudian juga dikaitkan dengan keilmuan kita tentang penyuluhan. Juga kalau misalnya tadi juga sudah disampaikan oleh Prof, sebetulnya perbedaan fokus penelitian dalam hal ini peminatan KMP dengan peminatan penyuluhan itu seperti apa gitu, Prof? Ya. Persamaannya dua-duanya mendalami tentang perilaku, perubahan perilaku, kognitif, afektif, psikomotorik, konatif. Konatif itu termasuk motivasi. Kita penyuluhan itu di dalam kesempatan untuk teman-teman di Porkabi itu saya katakan kalau penyuluh komunikasi itu membuat pintar, kalau penyuluhan itu membuat cerdas. Apa bedanya pintar dengan cerdas ini? Ini Pak Abbas siapa itu yang penyuluhan itu? Pak Abbas. Usianya udah 80-an mungkin sekarang. Itu kalau cerdas itu melibatkan hati. Ya. Tidak hanya pintar, tidak hanya otak, tapi juga selain otak juga hati. Tidak hanya kognitif, tapi juga afektif. Jadi itu Pak Adi. Jadi itu melalui pendidikan. Ya, tekanannya pada pendidikan. Jadi persuasif, artinya apa ya? Tidak bisa memaksa-maksa gitu. Yeah. Dalam ilustrasi saya, paradigma utamanya adalah convergent. Nah itu di dalam teori komunikasi dia integrated communication. Itu sebenarnya komunikasi yang dikembangkan oleh Theodorat tadi. Sebenarnya sejalan dengan komunikasi konvergen yang dikembangkan oleh Roger and Kincaid dan Kincaid. Ya. Jadi itu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, mengembangkan ability, kemampuan. Itu Klaus Meyer. Saya dibaca di tulisan buku Klaus Meyer. Jadi dalam disertasi saya itu saya dalami untuk penyuluh. Kemandirian belajar, penyuluh dan kemandirian belajar pada petani. Jadi jelas ya sekarang komunikasi. Orang kepenyuluhan mesti harus menguasai komunikasi, teori komunikasi. Tetapi dia terutama dalam bidang
meningkatkan kualitas perilaku untuk mewujudkan kesejahteraannya, kan filosofi penyuluhan kan gitu. Ya. Dan dia self-help, jadi to improve the level of living, ya, melalui pendidikan non formal, melalui pendidikan. Kalau formal kan deduktif, ya itu bisa memaksa gitu. Artinya harus. Tapi kepenyuluhan itu ada unsur voluntary, Pak Adi, bedanya ya. Kan komunikasi itu bisa instruktif ya, maksa, komando itu bisa komunikasi. Tapi penyuluhan bukan. Maka sekarang istilah ada di Kementan itu ada ko-stratani, komando, strategi, pembangunan pertanian. Itu saya bilang komando itu bagus saja, tapi itu untuk aparat ASN. Ketika kita berhadapan dengan petani nggak bisa komando. Kita harus belajar di era penyuluhan yang top down, sentralistik itu nggak berdaya kan. Dan dalam disertasi saya teruji itu. Yang cenderung sentralistik, linear komunikasinya itu lemah. Sedang yang konvergen itu positif, meningkatkan. Itu Pak Adi. Sempat kan baca disertasi itu. Ya. Nanti mudah-mudahan jelas. Saya sendiri udah nggak punya di mana ya. Ada di ini repositori IPB, Prof. Saya punya juga. Gitu. Ya. Saya punya arsip kehujanan perpustakaannya karena rumahnya kosong, ditinggal sering. Jebol atapnya nggak tahu. Ya. Tapi ada di sana ya. Coba ada. Ya, jadi teman-teman juga kalau yang mau akses disertasi itu ada di repositori. Memang sekarang pakai harus masukin password, Pak. Tapi kan kita punya gitu akun mahasiswa. Ya. Ya, kita berbagi informasi kayak gitu itu perlu. Baik, ada lagi, silakan. Izin, Prof. Variabel penelitian sosial kan sangat terbatas ya, Prof. Sehingga seringkali kita temukan judul-judul penelitian itu hampir sama variabelnya. Nah, pertanyaannya sejauh mana atau batasan-batasannya sejauh mana sehingga antara penelitian satu dengan yang lain itu tidak masuk kategori plagiarisme atau copy paste, Prof. Ya, karena sekarang dengan Turnitin itu bisa segera ketahuan itu plagiarisme itu ya. Baik itu mengambil idenya maupun copy paste itu lebih mudah lagi ketahuan. Bagaimana supaya nggak plagiat ya? Ya gunakan bahasa kita, kalimat kita. Tidak copy paste saja. Apa yang kita pahami itulah yang kita tulis. Pasti beda nanti. Waktu di Turnitin nggak akan gitu. Ya. Pak Arif. Saya kira gitu. Jangan ini copy paste. Nanti dibaca yang nulis ketahuan. Bahasa saya itu di beberapa disertasi ada, tapi nggak mencantumkan nama saya. Tapi ke depan itu tertangkap Turnitin itu. Tapi saya tahu itu bahasa saya gitu. Gitu ya Pak Arif ya. Bukan bahasa yang kita pahami, kita tulis, sehingga jelas. Menurut kita jelas dan orang lain akan jelas juga. Artinya terkait judul bisa saja variabelnya sama, tetapi yang penting isinya berbeda ya, Prof. Kalau variabelnya sama nanti tidak novelty itu, kecuali setting lokasinya itu berbeda ya. Misalnya di negara maju, ini di negara berkembang, ternyata berlaku juga. Itu sudah ada novelty. Gitu Pak Arif. Sebaiknya mengeksplor beberapa riset terkait sehingga nggak sama persis. Nggak apa-apa sama. Karena itu kan memang di dalam riset begitu ya, akumulatif. Oke.
Itu maaf Prof, tadi sedikit menyambung yang disampaikan tentang novelty. Novelty itu sebetulnya ketika kita menyusun proposal, apakah sudah disebutkan atau itu merupakan nanti hasil gitu, Prof? Untuk ancang-ancang begitu, ya, bisa disebutkan. Karena mencoba kebaruannya itu kan di sini gitu. Setelah penelitian bisa nambah. Bisa juga bukan nambah, berkurang. Tapi bisa. Gitu. Jadi proposal sudah punya gambaran. Ini bedanya dengan penelitian lain, kebaruannya itu di mana. Dan sebaiknya waktu membahas hasil itu ya, memanfaatkan apa itu, studi literatur itu di pustaka dan di hasil kajian jurnal itu untuk membahas novelty tadi, membuktikan bahwa itu novelty gitu, suatu kebaruan yang berguna gitu, Pak Adi. Ya, berarti memang harus diancang-ancang ya, Prof. Udah di awal tuh paling tidak sebetulnya apa yang tadi kita sudah studi literatur, nah yang membedakan penelitian kita dengan sebelumnya itu seperti apa gitu, baik dari sisi metodologi maupun yang lainnya. Iya. Saya nggak tahu originalitas kita itu apa, kebaruan kita itu apa gitu. Izin Prof. Ya, silakan. Siapa nih? Bu Mira. Saya Prof, kalau misalnya tadi ada studi komparasi itu kan membandingkan kan antara penelitian satu dan penelitian yang lainnya terkait variabel-variabel. Nah, itu novelty-nya gimana Prof akhirnya Prof? Justru bisa misalnya ada 3 penelitian. Di penelitian ini variabel ini kita anggap yang cocok untuk di lokasi kita. Di penelitian ini variabel ini, di penelitian ini variabel ini. Ada ramuan variabel untuk mengukur ya, parameter yang diangkat. Itu menurut kita cocok di lokasi itu. Menggunakan logika penelitian sebelumnya. Gitu, Bu. Sehingga ada ramuan baru, bisa ramuan lama ada tambahan. Nanti hasilnya bisa ditolak ya, yang ramuan lama itu, atau masih berlaku. Di dalam penelitian itu nanti ada masih berlaku, ada modifikasi, atau ditolak kan teori yang lama itu. Ya kan? Ketiga itu kesimpulan di dalam pembahasan. Atau kita membuat sendiri yang baru, ramuan yang baru, yang ada dasarnya. Dasarnya adalah teori hasil penelitian sebelumnya, atau kalau kita punya dugaan kuat sekali bahwa ini belum diteliti, tapi berpengaruh, ya itu dari pengamatan kita, kan, dari empirik yang kita peroleh. Gitu, Bu. Bu Mira, Bu Meta, nggak kelihatan. Saya Prof, Bu Meta. Bu Meta tadi. Terima kasih, Prof. Baik. Ada lagi? Pak Ini misalnya di dalam paradigma pembangunan sebagai setting dari penelitian penyuluhan. Bisa saja kita lihat misalnya. Kalau kita bicara kesejahteraan itu kan bicara tentang pembangunan. Kemarin kita sudah bahas. Nah, paradigma pembangunannya berubah. Bisa saja variabel yang tadinya berlaku tadi tidak berlaku. Itu Pak Arif yang tanya tadi ya. Nggak akan jadi plagiat gitu. Pertumbuhan, pemerataan, kemudian pada penelitian yang berpusat pada manusia. Yang kemudian jadi pemberdayaan. Jadi era sekarang ini populer. Tetapi secara de facto gitu, bisa jadi tiga-tiganya masih terjadi. Gitu. Walaupun permen apa-apanya, regulasinya itu adalah pemberdayaan. Tapi yang di lapangan masih terjadi yang di atas itu. Sehingga di dalam mengukur variabel nanti, kita buat kesepakatan aja yang rendah itu kalau dia linear.
Yang tinggi itu kalau dia konvergen misalnya, dari paradigma teori komunikasinya. Itu pertumbuhan, itu pemberdayaan. Pertumbuhan itu kan intervensinya terlalu kuat. Kalau pemberdayaan itu kan tadi masyarakat membangun dirinya. Masyarakat membangun, sedangkan yang pertumbuhan itu membangun masyarakat, kan gitu ya. Itu ya diukur itu. Bisa juga pertumbuhan, pemerataan, itu diukur masing-masing, mana yang paling nanti berpengaruh. Ya kan? Itu kan paradigma. Kalau penyuluhan ya, kalau nggak berusaha pada manusia itu ya pemberdayaan ini. Nah, untuk melihat positif negatifnya nanti, ya yang dua di bawah itu, yang paling bawah misalnya, dia skornya 4, yang di atasnya itu yang punya karakter seperti itu 3, yang pemerataan 2, yang pertumbuhan 1. Sehingga semakin partisipatif, semakin tinggi, kan gitu. Di dalam menetapkan kuesioner itu skala penilaian di dalam kuesioner itu. Kebayang yang saya maksudnya. Itu kan sebetulnya angka itu kesepakatan kita aja. Nanti bisa saja dibalik 4, 3, 2, 1. Berarti kalau dia negatif, maknanya apa? Dibanding dengan yang tadi yang tidak dibalik. Itu kalau Bapak sekalian melihat di dissertasi saya itu ada selalu cara mengukurnya ya. Jadi selalu dalam definisi operasional saya buat matrik yang tinggi itu gambarnya seperti apa, yang rendah gambarnya seperti apa. Dia memudahkan membuat kuesioner dan memudahkan pengukuran, memudahkan menganalisis, memudahkan memaknai hasil analisis. Kalau itu clear di situ, itu yang saya rasakan pengalaman penelitian sebelumnya juga begitu. Sekarang juga saya kira masih begitu. Jadi itu saya kira hal-hal yang jadi pemberdayaan itu ada di tingkat individu, bisa di tingkat masyarakat, bisa di tingkat organisasi, oleh Sweet dan Levin. Jadi bisa juga kita dalam penyuluhan itu meneliti tentang pemberdayaan, bagaimana keberdayaan politiknya, ekonominya, sosial budayanya, apa dampaknya, apakah yang dikemukakan, aduh sorry ini sumbernya saya nggak cantumkan, sayang nanti bisa saya, ini kelihatan di bawah kotak slide ini biasanya. Tapi ini sudah gabungan ya. Jadi orang miskin itu kan karena secara politik tidak akses ya. Rapat di RT aja nggak bisa ikut karena dia sedang narik becak. Karena kelelahan nyangkul dia rapat RT aja nggak ikut. Nggak, secara politik dia nggak ikut. Berpartisipasi, tidak berdaya. Secara ekonomi akses sumber daya pendapatan untuk hidup layak itu terbatas. Jadi bisa di ukuran-ukurannya. Sosial budaya, akses pelayanan sosial, dasar, kesehatan, pendidikan, sandang, apa. Kurang akses. Nah, di sebelah kanan itu ya bagaimana mengukurnya secara individualitas.
kemampuan masyarakat dan sikap mentalnya, keterlibatan masyarakat dalam perubahan sistem, dalam kebijakan, dalam struktur, dan sebagainya. Dalam Lord 91 kita bisa lihat proses pemberdayaan. Apakah dia role individual action-nya apa? Jadi, dari experiencing powerlessness, awareness, connecting, learning, mobilization atau action, contribution, di tingkat individu, di tingkat outcome-nya, tindakan individu, outcome-nya, dan apa kontribusinya. Ini satu contoh di Laut 91 tentang the empowerment process. Itu bisa jadi apa yang menarik diteliti oleh bidang ilmu penyuluhan. Jadi ya sebaiknya hasil dari penelitian kita itu mempunyai kontribusi terhadap social problem. Satu. Yang kedua, kontribusi terhadap teori. Teori apa? Social problem itu bisa nanti, karena kata pembangunan di dalam nama prodi kita itu ada strategi. Apa? Terhadap riset selanjutnya juga apa nanti. Saran-saran itu mengarah ke sana. Ini riset ini masih belum mendalami aspek ini, padahal ini penting. Sebaiknya ke depan diteliti. Kalau di dalam kompetisi riset LPDP, riset hibah bersaing, itu kita sebagai peneliti harus punya roadmap. Dan itu poin bobotnya tinggi. Nah, dalam saran kita rekomendasikan ini penting diteliti lebih lanjut. Nah, kita teliti sendiri bisa. Roadmap ini penting sekali di dalam kompetisi untuk meraih sponsor pendanaan. Nah, itu ya sebetulnya nggak ada yang sempurna karya seseorang itu. Di dalam saran itu bisa direkomendasikan. Kita mengakui kelemahan itu juga tidak salah. Daripada kita bilang ini sangat sempurna, padahal ada kelemahan. Itu kan bukan sifat akademisi. Value tertinggi dari seorang akademisi adalah kejujuran. Jadi ya komitmen terhadap bidang ilmunya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan. Bayangkan menyusun proposal aja setiap kuliah. Topik atau mata kuliah ini. Selalu membayangkan menyusun proposal dan membuat proposal beneran. Nanti kan ketahuan, oh ini keliru, oh ini sudah betul arahnya gitu. Jadi jangan takut menulis proposal. Walaupun bingung, tulis. Argono itu kalau bingung itu tanda belajar. Jadi kalau nggak bingung, ada dua kemungkinan, belajarnya berhasil atau nggak belajar. Ada tambahan kualitas perilaku, pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya. Ya. Ini rupanya komputer saya ini jamnya nggak bergeming. Ini berarti ini belum ya. Lebih baiknya berarti sebenarnya sudah harus lebih jelas sebetulnya apa yang rencana akan diteliti itu ya Prof ya berarti ya.
Ya, harus berusaha membuat lebih jelas jelas dan lebih jelas terus dari minggu ke minggu. Ya, supaya nggak berubah-berubah juga dalam arti topik kemudian yang akan ditelitinya begitu. Jangan membuang energi. Iya. Diberi kesempatan 1 semester loh. Iya. Memang bagus sekali ini, dalam arti setelah selesai semester ini sebetulnya udah siap gitu proposalnya, idealnya gitu. Dan hasilnya ya dengan pola seperti ini itu banyak yang lulus cepat, di bawah 3 tahun. Banyak loh. Tapi juga ada yang kadaluarsa. Yang kadaluarsa itu biasanya ada masalah. Ada yang orang tuanya udah cerai, kena stroke, sehingga dia kebebanan itu bukan karena kompetensi akademiknya. Ada masalah keluarga. Sampai waktu ujian itu suaminya tabrakan naik motor, ada saja. Tapi jangan sampai terjadi itu. Kalau kita jalanin apa yang kita desain, insya Allah nggak terjadi stres, nggak terjadi sakit, imunitas tinggi, enjoy aja. Jangan berpikir pendidikan itu sulit. Kalau berpikir pendidikan sulit itu nggak melangkah-melangkah. Nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Iya tuh. Manusia mana bisa buat sempurna. Mencoba mengarah ke sana bisanya. Ada lagi, Pak Adi. Kalau belum jelas, mari kita buat jelas. Prof, mau tanya, Prof. Iya. Apakah saat ini sedang tren ya, Prof? Kalau analisis yang digunakan itu diarahkan ke SEM ya, Prof? Maksudnya gimana, Pak Arif? Di kalangan kami kan sedang tren pembicaraan tentang SEM ya, Prof? Alat analisisnya. Iya. Jadi saya ingin tanya apakah disertasi akhir-akhir ini diarahkan untuk menggunakan SEM ya, Prof? Biar kelihatan lebih bagus, lebih sempurna dan seterusnya, Prof. Enggak juga. Enggak ya, Prof. Cuman dia lebih terukur, Pak. Lebih logis, kelihatan gitu ya. Lebih menyusun model SEM kan tidak sembarang nempelkan variabel aja gitu kan. Dia harus studi literatur kan. Gitu Pak Arif. Silahkan aja mau pakai yang mana, yang pakai PLS bisa, pakai kemarin kalau KMP malah korelasi. ya janganlah kalau korelasi. Untuk melihat saja boleh, tapi jangan jadi utama. Nah, kekuatan kalau kita lihat ya di KMP itu, di PPN ini kuat kuantitatifnya, didukung oleh kualitatif. Sehingga kita belajar kualitatif nanti juga di topik tertentu. KMP itu 50-50, kualitatif dan kuantitatif. Nah, repot tuh kalau dia nggak ngerti kuantitatif, kemudian terus pilih kualitatif gitu aja. Wah, itu hasilnya susah itu. Karena nggak paham kuantitatif, udah kualitatif aja. Kemudian nggak menyusun kerangka berpikir, nggak menyusun konsep atau preposisi. Gitu. Tapi kalau kita, nanti SPD itu sebagian besar atau bahkan nggak ada yang kualitatif. Karena pengaruh Pak Profesor Indriatmo itu, antropolog. Situ. Nah, dengan SEM itu, Pak, selain menyusun modelnya juga berbasis logika empirik ya, dari hasil deduktif gitu ya, deduksi, itu untuk menyusun strategi jelas sekali. Nanti saya buat contoh-contoh kasusnya di dalam topik kuantitatif. Jadi disertasi yang terkait.
Tidak sulit kok. Yang sulit itu kalau kita sudah berangkat dari itu sulit, saya nggak mau. Itu nggak akan pernah bisa itu. Ya. Jadi kita kuantitatif, tapi kualitatifnya kuat. Kita habisin itu peluang-peluang untuk tidak menjawab apa itu social problem itu dengan kualitatif. Research question. Ya. Research question kadang-kadang ada celah tidak menjawab social problem dengan baik. Kualitatif bisa mendukung. Tapi kualitatif itu bisa juga kuat, misalnya kita kaji tindak gitu ya. Itu kan pengamatannya ini, kita mengembangkan itu. Kemudian didukung oleh informasi-informasi yang kuantitatif. Bisa juga. Akhirnya begitu, tetap saya pernah meneliti dengan orang Belanda, 4 orang meneliti hal yang sama. Yang 3 itu nggak menunjukkan angka, adalah tuh nggak haram kualitatif itu angka. Nah, saya karena memang oleh Prof. Sayuki itu diarahkan pada kemampuan kuantitatif, tapi juga harus kuat kualitatif. Saya masukkan angka-angka, saya analisis dengan statistik, mendukung kerangka kualitatifnya itu. Peneliti dari Belanda, ini bisa menulis dengan sangat bagus, yang lainnya kenapa tidak? Akhirnya yang lainnya juga melakukan juga. Kalau itu dulunya non-survei. Tapi bisa saja kita menggunakan data-data sekunder yang ada, kita analisis. Di dalam kerangka kualitatif tadi. Jadi kualitatif didukung oleh informasi yang kuantitatif. Kuantitasnya itu muncul, angka-angkanya muncul. Nah, saya kebetulan berpasangan dengan orang kualitatif, antropolog. Waktu mau dibahas sebelum seminar itu, pasangan saya minta, ini nggak usah dibahas, dibuangin aja Mas. Saya bilang kalau itu dibuang, jangan cantumkan nama saya. Saya nulis makalah sendiri. Akhirnya dicantumkan dengan terpaksa. Akhirnya tulisan yang itu ya, yang bukan mixed method ya, tapi kualitas yang didukung oleh informasi kuantitas yang jelas itu yang karena kenapa saya melakukan itu, karena rasanya kalau hanya ngomong doang ya, itu kok enggak, ini ngomong kosong atau ada buktinya gitu. Kalau saya ngomong ada buktinya, angkanya sekian gitu. Dari data kuis sekunder bisa ya. Dari hasil pengamatan, wawancara terbatas bisa. Kayak gitu. Nah, ya. Sama yang tadi Pak Arif ya. Ya, Prof. Jadi SEM itu hanya alat ya. Walaupun hanya. Tapi kita jangan tunggangin oleh SEM, bingung sendiri di SEM itu. Dipelajari itu dikatakan sulit ya, tidak sulit. Ini saya dulu tukang ngolah datanya Pak Sayup, jadi data yang aneh itu langsung tahu. Cepat lah bukan. Ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begini, nggak logis. Apa? Yang pertama saya lihat uji validitas dan reliabilitasnya. Loh, contohnya ada yang 0,3 ya. Kenapa ini masih diakomodir yang 0,3? Apakah salah kuesionernya atau salah waktu wawancara? Ada contoh misalnya begini ya, waktu saya S2 itu nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya positif, ini kok negatif? Bingung saya. Saya kebetulan satu ruangan dengan orang statistik. Ahli statistik, saya tanya, Pak, begini nggak masuk akal ya penelitian saya ini ya. Oh, itu bisa terjadi karena itu kuadratik. Jadi bukan linear gitu, garis gitu. Tapi dia, misalnya gini, imunitas seseorang sampai umur tertentu kuat, lewat itu agak menurun.
Itu nggak linear, makin tua makin kuat imunitasnya. Oh gitu. Satu. Yang kedua, ternyata ketemu ada data-data pencilan. Waktu survei itu saya mengukur tingkat pendapatan berdasarkan pengeluaran. Itu ada yang orang itu sebulan itu sampai 30 juta gitu, pada tahun 80-an awal. Ternyata dia itu sedang hajatan pada bulan itu. Jadi yang wawancarai benar, tapi akhirnya kita teliti, oh ini. Akhirnya kita ekstrapolasi, kita kerjaannya ini dari 3 atau 4 dimensi gitu. Nah, ketemu dia di pendapatan berapa. Setelah kita rapikan itu, dari yang outlier itu, akhirnya hasilnya logis. Oh Pak, masuk akal Pak ternyata. Saran beliau juga coba cek, ada nggak data yang outlier, cek outlier. Saya cek satu-satu, telusuri kuesionernya tebal banget, karena itu survei Ford Foundation, survei besar masih internasional. Pusing juga nelusuri, tapi ya namanya penelitian ya harus kita telusuri. Seperti itu Pak Arif. Saya merasa lebih terukur ya, bukan terlalu. Berarti kuantat itu lebih baik, enggak, saya nggak pernah begitu. Semua ada kekuatan, semua ada kelemahan, dan ketika itu kita ambil kekuatan-kekuatannya, nah jadi bagus riset kita. Oke, masih ada lagi? Jadi seperti ini ada hasil-hasil pemberdayaan. Itu kan sebetulnya nanti itu berkaitan dengan social problem kan. Masyarakat tidak mampu mengontrol situasi. Nah ini sudah riset question itu menjawab pada kemiskinan, social problemnya, ketidakmerataan social problem, kesenjangan. Ya. Nah, kan ternyata secara individual masyarakat tidak mampu mengontrol situasi dan memiliki keterampilan rendah dalam mobilisasi sumber daya secara individu. Itu menjawab research question yang akan menjawab bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi social problem, masalah sosial ya. Karena peneliti itu bobotnya bisa diukur seberapa dia bisa berkontribusi terhadap solusi masalah. Penelitian apapun. Makin besar kontribusinya makin tinggi kualitas penelitian. Tentunya selain tadi basis kejujuran, proses yang objektif, yang perlu diwaspadai bukan berarti semua terjadi. Di dalam penelitian kualitatif itu ini fakta apa pikiran dia, dugaan dia gitu, sering campur. Sehingga tulisannya kadang-kadang jadi runtut gitu, tapi sebenarnya faktanya bukan itu. Diruntut-runtutkan aja. Kalau kita kejar sedikit aja gitu, ketahuan. Itu adalah pikiran dia. Nah, jangan sampai yang kualitatif terjebak ke hal yang seperti itu. Karena itu tidak jujur. Tapi nggak sadar kalau dia nggak jujur. Ada juga ya, saya pernah berpasangan dengan peneliti kualitatif dan nggak mampu kuantitatif. Itu waktu wawancara itu respondennya diarahkan, dikondisikan sehingga dia akan menjawab seperti yang ada dalam pikiran dia. Misalnya itu begini Pak, gini. Ke bawah, ya namanya respon, informan ya, orang desa gitu. Wah, kayaknya aman kalau jawabnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan murni, saya sama-sama mendengarkan gitu. Bukan murni pendapat narasumber itu. Sehingga dalam kualitatif, peneliti itu adalah alatnya, instrumen penelitian dia.
Sebaiknya yang melakukan penelitian langsung, nggak pakai enumerator, langsung penelitiannya itu untuk menjamin kualitas dari riset. Kalau kualitatif. Bisa juga menggunakan alat, ya alat bantu, informan di lapangan itu berfungsi sebagai pengamat yang bisa di narasumber untuk mendapatkan informasi saja, tapi untuk dikonfirmasi lagi. Oke, ada lagi? Ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Jadi orang sering nanya apa unit analisisnya. Itu nanti akan dibahas di metode penelitian. Jadi kalau kita meneliti, sebaiknya ya ada hasrat ingin tahu. Kenapa sih kok masyarakat di sini masih miskin? Kenapa masyarakat di sini masih tertinggal? Kenapa masyarakat di sini tidak berkembang? Kenapa masyarakat ini? Itu social problem. Kenapa itu? Maka akan timbul pertanyaan. Apakah karena ini? Mengapa ini begini? Mengapa ini begitu? Bagaimana yang terjadi sehingga terjadi seperti itu? Itu yang disebut dengan research question. Kemudian kita coba gali pengetahuan yang benar dan kebenaran. Nah, itu bisa dijawab dengan pendekatan ilmiah, yang riset, bisa dengan pendekatan non ilmiah, yang amati, menjajaki, mendatangi, gitu, mengkonfirmasi. Hasrat ya, jadi kemauan kuat untuk mengatasi masalah itu melalui solusi yang bisa ditemukan dari riset. Jadi penyuluh sendiri bisa mencari solusi jawaban itu dari non ilmiah ini. Ini kok ada tanaman di sebelah sini kering, di sebelah sini bagus. Kita amati kenapa tanaman ini kok nggak produktif, karena ternyata sebelah sini kering, sebelah sini segar. Nah, kita sebagai orang yang punya bekal itu kan, bekal ekologi tanaman kan, ada kemungkinan yang kering ini karena di situ ada air, kemungkinan di situ ada ulat yang makan akarnya begitu. Itu kan ada jawabannya. Nah, penyuluh bisa memberikan solusi, coba digali, ada apa di bawahnya situ sebelah yang kering ini. Ternyata salah satu dari dugaan dari teori yang terkait itu akan terjawab. Dan solusinya kan ada. Kemudian kalau ada ulat tanah itu, ya bersihkan, di situ dikasih pestisida yang bisa mencegah itu. Bisa organik, bisa non-organik. Kalau itu karena air, ya, bisa diatasi dengan cara bagaimana. Itu pendekatan yang non-ilmiah. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada background teori, lepas dari bukan. Nah, kalau pendekatan ilmiah itu memastikan yang mana sebetulnya yang benar-benar menyebabkan kering. Pendekatan ilmiah juga bisa coba-coba ya, akhirnya. Seperti sekarang ini, ketika vaksin belum ada, ya kita banyak coba-coba menghadapi pandemi. Testimoni teman, pengalaman teman, coba. Tiap hari makan bawang putih untuk sarapan,
Katanya itu bisa membuat imun ya, karena peredaran darahnya lancar. Tapi belum diuji benar nggak tuh, gitu kan? Ada yang harus minum jahe, ada yang macam-macam. Itu pendekatan yang non ilmiah. Menjawab masalah, menjawab saat ingin tahu itu. Tapi ketidakpastiannya sangat tinggi. Karena faktor-faktor bisa saja yang dia golongan darah bisa juga makan bawang putih. Yang golongan darah lain mungkin malah nggak cocok, kan bisa gitu. Jadi kalau pendekatan non ilmiah itu risikonya lebih tinggi daripada pendekatan ilmiah dalam mengatasi masalah yang ada. Gitu. Pak Arif, apa rencana risetnya? Sudah kebayang belum? Saya tertarik dengan ini, Prof. Sebenarnya penyuluh itu seberapa jauh bisa memberdayakan dan memandirikan petani, Prof. Petani dalam hal ini adalah petani organik khususnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan penyuluh ini penyuluh swadaya, swasta, PNS. Penyuluh ya. PNS, Prof. Ya, tapi walaupun kita meneliti penyuluh PNS, tapi juga harus dilihat penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Baik, Prof. Bisa jadi yang berdaya, yang mandiri itu bukan dari PNS, tapi dari penyuluh swadaya dan swasta. Kalau kita lihat kan jawaban kita jadi salah. Kan? Itulah makanya di dalam multivariat, kita menggunakan multivariat, kayak SIM itu kan multivariat. Itu mana yang lebih berpengaruh? Itu kan kelihatan, Pak. Apakah dari PNS atau dari swasta atau dari swadaya? Atau dia belum dari penyuluh swadaya, tapi sudah berperan sebagai penyuluh swadaya, misalnya local champion misalnya. Tokoh lokal misalnya. Kayak gitu bertanya, ya. Prof. Siapa? Pak Bu Meta. Mira. Silakan Bu Mira. Prof, kan saya mencoba untuk menggabungkan antara penyuluhan bencana dengan cyber extension. Nah, apakah cyber extension itu bisa digunakan untuk penyuluhan bencana gitu nggak, Prof? Saya belum tahu persis di apa itu lembaga bencana itu apa itu namanya itu PBA ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. BNPB. Nah, tanya aja di situ apakah sudah ada cyber extension. Kalau belum ada ya mungkin cyber extension itu diganti dengan diwakili oleh TIK ya, ICT ya, Information Communication Technology dari internet, Mbah Google ya. Bisa saja dalam misalnya di dalam memahami benar tentang gejala bencana. Dari mana informasi itu diperoleh? Dari Google atau dari Pak Lurah atau dari petugas dinas badan bencana itu, dinas atau badan kalau di kabupaten. Bisa saja, Bu. Jadi dia ya. Tepat nggak menggunakan cyber extension gitu, Prof? Karena itu kan cyber extension lebih ke pertanian ya. Ya itu tadi, kalau di sana belum ada cyber extension, ya kita rubah aja namanya apa, sumber informasi berbasis ICT. Sudah ada dulu TEVS, Prof, ya? Yang buat ada TEVS dulu yang buat apa tsunami kan itu dikonekin ke handphone kalau tidak salah. Itu aplikasi bukan? Ya, coba nanti dijajaki dulu. Iya, itu kayak apa warning adanya tsunami. Ya, dijajakinya bisa lewat Google, bisa lewat apa, personel yang ada di sana ditanya. Nah, berdasar kalau inovasinya bisa diturunkan dari cyber extension itu ya, Prof? Bisa, prinsip-prinsipnya bisa. Sama aja kita orang ini apa sudah menggunakan KB apa belum? Nah, bisa saja kalau ditanya Bapak Ibu sudah apa menggunakan KB, nggak tahu saya Pak KB. Tapi bisa ditanya substansinya kan.
apakah melakukan penggunaan kontrasepsi atau apalah misalnya, ya. Sudah. Nah, dari kan orang ini sudah ber-KB ya. Tapi tanya sudah ber-KB belum, nggak tahu ya. Kasusnya kurang lebih sama dengan kasus itu. Ya, Bu Mira. Untuk memastikan, ya, baik, Bro. Kejar aja dulu kepastiannya. Kalau enggak, apa yang berperan sebagai cyber? Informasi yang diperoleh melalui satu pesan-pesan elektronik. Teknologi komunikasi. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Kalau dulu itu siaga bencana itu dengan kentongan, biasanya dengan WhatsApp. Kalau dulu asal ada suara kentongan itu, ada suara kayak banjir gitu ya, atau rob misalnya, atau lahar dingin, kentongan gitu. Langsung cek ke tempat yang akan dilewati banjir itu, sudah ada gejala mau banjir kan, orang-orang kampung tahu tuh. Ada Pak Joko Bayo atau siapa saja tuh nabuh kentongan. Nah, sekarang bagaimana itu? Itu kalau bisa juga dikaitkan dengan penyuluhan dengan risk communication, komunikasi risiko untuk kesiagaan atau sikap siaga, sikap terhadap bencana itu. Jadi teori komunikasi bisa kita gunakan. Ini ada yang mahasiswa Bayreset meneliti tentang equity extension. Jadi ini sebetulnya berkait, kalau teori komunikasi konvergen, EQWT di sini. Apakah masyarakat itu dianggap lebih sebagai objek atau setara, dialog gitu. Itu Pak Gede ya. Saya tanya, rujukan teori jurnal EQWT kalau ada, dia punya saya pelajari. Oh, boleh, nggak apa-apa, teruskan aja. Di dalam KMP juga risk communication, baru satu orang yang meneliti. Kemarin Pak Ali, ya. Saya bilang. Jadi pertanyaan tertutup dari bulan-bulanan, ya. Tapi ternyata konsep risk communication itu bisa komunikasikan resiko, sering bercampur dengan crisis communication. Nah, yang ditanya oleh penguji itu crisis communication, yang merupakan itu bagian dari risk communication. Nggak bisa dijawab. Saya minta dipelajari ini, risk communication dan crisis communication ini. Ketemu Sandman gitu ya. Clear, pada waktu promisi sudah enak ya. Menjelaskan dengan clear. Itu nanti akan ketemu, kalau sudah dari minggu ke minggu itu, akan semakin terjawab. Nah, saya ingin tahu itu. Tapi dari pendekatan deduktif. Ya. Gitu. Deduktif itu dari teori-teori, dari membaca literatur dan sebagainya. Gitu ya. Saya kira mau nggak mau kita harus mengakhiri karena waktunya sudah habis. Catat kalau ada pertanyaan, ya, catat setiap ada pertanyaan dalam menyusun proposal ini. Setiap ketemu dengan para dosen bisa menjawab apa saja berkaitan dengan riset. Semua sudah mengalami, sudah membimbing, banyak itu tahulah apa yang terjadi dan kemudian bagaimana secara teori, secara metodologi bisa dijawab. Demikian, mohon izin Pak Prabowo, kita akhiri. Barangkali Pak Prabowo ada yang ingin disampaikan. Monggo Pak Prabowo. Saya kira udah cukup banyaknya. Iya. Ya, yang penting itu jangan takut dengan tugas-tugas yang kelihatannya banyak. Itu memang untuk kepentingan kita bersama itu. Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan lah semuanya akan berhasil dengan baik nanti. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Jadi yang banyak itu kalau dicicilkan jadi ini ya Pak. Jadi tidak banyak. Kalau blok satu proposal jadi, nah kan itu jadi. Sehingga apa yang disampaikan Pak Prabowo itu, tugas yang banyak itu kalau teman-teman cicil dari tahap demi tahap, yang jadi nggak banyak. Ya.
Jangan ini baru membahas sampai ke metodologi, mandek dulu, jangan. Terusin aja. Tapi yang dibahas baru sampai apa, gitu ya. Nanti disempurnakan setelah kuliah dari minggu ke minggu itu. Karena tugas utama nanti ini di tugas akhir itu kan itu ya. Kita baca-baca teorinya itu supaya juga selain nanti punya kompetensi juga bisa menjawab social problem di dalam riset ini. Memberikan alternatif solusi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Prabowo Citrapanasa dan Ibu Bapak sekalian.